Suatu yang intinya sama tapi dengan bahasa yang berbeda. Maksudnya sama dengan bahasa yang berbeda. Nah, paling aman cara melakukan parafrase, ini paling aman ya sarannya. Kalimat aktif tadinya umpamanya ini kalimat aktif ya, jadiin pasif atau sebaliknya bisa dengan cara kayak gitu. Yang kedua, menggabungkan umpamanya kalian dapat ini. Kalian gabungkan dengan pemahaman lainnya. Itu juga membuat maknanya sama, tapi cara penulisannya jadi beda, nggak kena plagiarisme juga. Kalau kalian ada yang ngecek apa itu pakai Turnitin, nggak kena kayak gitu. Cara-cara kayak gitu nggak kena. Ya. Jadi dengan cara kayak gitu dulu aku setiap melakukan cek Turnitin, cek plagiarisme pasti di bawah 15, kadang malah di bawah 10. Caranya kayak gitu tadi. Yang penting kalian paham inti yang ingin kalian tulis, baru diterapin dengan bahasa kalian. Dan cara nulisnya, saranku, satu kalimat, satu informasi. Tapi kalau emang diperluin banget, boleh menggunakan kalimat bertingkat. Nah, itu saran aja. Itu ya. Ya, ada yang ingin ditanyain nggak soal kayak gini? Sebelum aku buka Mendeley, mana aplikasinya? Ya, teman-teman, sebelum masuk ke sesi pelatihan, sembari menyiapkan aplikasi Mendeley, yang mau bertanya silahkan. Ini tak silahkan dulu nih. Bisa langsung on voice saja ya. Itu ya. Jadi ini hal sepele tapi bisa mempercepat teman-teman nyelesain karya loh. Hal sepele tapi bisa menghambat dan mempercepat. Bener, ini tak rasain mempercepat beneran. Aku nggak perlu mikirin hal-hal sepele kayak gitu, kita tinggal fokus ke konteks dan tulisannya aja. Kalau yang soal tadi dari web itu berarti nanti cuma dicantum kayak link website atau seperti apa, Mas? Nanti yang kan ada tuh yang langsung link. Nanti praktekin aja nanti. Oke. Oke. Dan itu bagian itu dipraktekin. Nah, kenapa tadi aku kasih Mendeley yang desktop buat download dulu, biar kalau kalian nggak online gitu kan, kalian tetap bisa. Jadi nggak perlu online pakai Mendeley itu. Yang penting kalian udah punya persiapan jurnal PDF-nya banyak banget atau buku lah. Nah, itu baru bisa bisa dipakai. Jadi ini kita pakai sebagai alat mempermudah, alat teknisnya untuk nulis aja gitu. Nggak sampai nyari jurnalnya lewat Mendeley. Kadang ada yang ngomong nyari jurnal lewat Mendeley gitu. Wah, pusing aku malah kayak gitu. Aku kalau nyari jurnal ya lewat Google. Nah, kayak gini. Ini aku kalau nyari jurnal kayak gini. Jurnal internasional. Ada yang tanya nih, kadang kan tanya, Mas kalau nyari jurnal internasional webnya di mana? Yang aku nggak bisa jawab. Aku nggak pernah pakai Google Scholar, nggak pernah pakai merujuk ke satu jurnal yang tertentu gitu. Aku pakainya ya ini Google searching ini. Ini udah satu mesin yang sangat lengkap sangat lengkap fasilitasnya. Jadi kita di sini itu bisa nyari apa aja kan. Yang penting apa? Kata kuncinya tepat. Misal nih, aku nyari soal apa ya? Media. Aku kan kajiannya ini akhir-akhir ini. Kapitalisme. Jurnal internasional. Coba kita cek. Kan keluarnya bahasa Inggris semua kan? Oke ya. Keluarnya bahasa Inggris semua kan? Nah, itu tergantung kalian kata kuncinya. Kalau di Google ini kalian mesti dapat wis, nggak perlu bingung ya. Jangan kaliannya ada yang bahasa Indonesia, sekali ada yang bahasa Indonesia dia akan artificial intelligence-nya akan ngarah ke negara kita. Tapi ketika kita pakai kayak gini, ya paling kalau ada yang ngarah ke jurnal lokal nasional gitu, karena ada jurnal nasional yang pakai judul bahasa Inggris. Biasanya gitu. Tapi kalau nggak ada yang pakai bahasa Inggris, mayoritas akan ngarah ke jurnal internasional. Hati-hati ini ya contohnya. Ini jurnal Sekebub, Media and Capitalism. Dia kan masuk ke jurnal internasional kan. Nah, gue lah kena yang namanya kekunci. Ada yang lain ini ya, ini Undip enggak kan? Kalau Undip, Atma Jaya enggak. Nah, ada ini Triple C. Jurnal Triple C ini internasional, ini jurnal Triple C. Punyanya siapa atau itu aku lupa. Ya punyanya siapa ini. Inggris ini, pokoknya di Inggris ini jurnalnya. Nah, bisa ini.
kok nggak ada yang normal. Ujakur, hijau, semuanya. Bentar ya. Research apalagi kalau dapat yang research ini kan biasanya udah gratis kan, tinggal download full. Nah, udah kena gitu. Tapi ini bukan ini. Kalau research lemahnya itu sih kecampur-campur sama yang bukan jurnal beneran. Nah, ini kan dapat nih yang International of Journal. Gitu kalau aku biasanya kalau ada yang suka nanya ke aku apa cara nyari jurnal internasional gimana? Cuma kayak gini. Selama ini aku kayak gini terus, nggak pernah ke perpustakaan, yang memanfaatkan Google searching. Nah, ketemu kan satu internasional jurnal, judulnya apa nih? Kita buka. Nah, kan dapet satu. Nah, kayak gitu global digital capitalism Mark Zuckerberg. Ya, nah gitulah caranya. Lalu kalau kalian ingin merujuk satu jurnal tertentu, kalian udah dapat ini nih masternya. Ini kan aku anggap masternya jurnalnya yang ingin kita cari ya. Cek aja di sini yang nggak kalian perhatiin kadang ini kan daftar pustakanya si jurnalnya itu kan kalian cukup ngelihat ininya aja kalau bingung cara nyari jurnalnya ya di mana tuh nih nah, lihat aja di sininya oke di daftar pustakanya apakah ada judul yang sekiranya dari referensi ini loh judul yang sekiranya cocok buat karya kalian naskah kalian nah kalau cocok kan tinggal dicari kata kuncinya, namanya aku ambil yang apa ya, yang jurnal. Kita lihat yang jurnal. Yang jurnal itu Global Business. Ini jurnal nih. Kalau jurnal itu belakang mesti ada gininya. Kalau buku enggak, beda lagi kalau buku. Ini diperhatiin nanti. Nah ini ya, contohnya ini. Cari aja, tak kau pilih. Kita cari, ini apa ini? Media industri. Nah ini tadi kan juga kan salah satunya. Making Deal Capitalism, nah kan, more kreatif, dapat satu lagi. Nah, gini cara nyari jurnalnya kalau aku. Enak kan, gampang kan? Iya mas, gampang mas. Gampang loh, dapat. Dapat lagi jurnal internasional. Mas Irul ini ada yang mau bertanya, satu via nanti mau langsung ngasih pertanyaan ke Kak Afifa Finda. Boleh langsung on voice. Siapa? Afifa Finda. Oke, boleh langsung aja ngomong. Ini belum masuk ke teknisnya Mendeley ya kita. Masih tak jelas konsep-konsep nyarinya juga. Itu. Ini Kak Afifa Finda mau on voice atau via room chat? Lebih baik on voice deh, biar lebih jelas gitu. Oke, silakan. Oh ya. Oke. Mana suaranya? Jadi Pak, sebelumnya perkenalkan saya Afifah dari namanya Pusing mesti ya. Lalu pertanyaannya apa? Halo Viva Winda. Masih adakah orangnya? Pertanyaannya belum akan ada. Memasuk ke Mendeley kan harus satu persatu dari tiap jurnal yang kita pakai. Itu kan lama banget ya Kak. Nah mungkin adakah cara cepat biar nggak memakan waktu yang lama? Biasanya masukinnya gimana? Udah tahu caranya pakai Mendeley kan? Masih udah tahu. Ya. Kalau masukin citasi apa? Masukin daftar pustakanya satu persatu itu Kak setahu saya. Gini, pakai gini ya. Iya. Ya. Kayak gitu sih emang. Kayak gitu atau kamu pernah pakai yang kayak gini enggak? Yang model-model kayak aku gini. Pernah. Nah, kalau kamu biasanya pakai itu juga entry ini aja.
ngupload Ya, ya, jadi ya habis itu emang download, satu. Oh, kamu caranya gitu, download masukin satu persatu gitu. iya, Oke. Berarti nggak pernah kalau nggak masukin ke situ belum pernah kalau kamu nggak masukin. belum pernah karena saya belum terlalu Ah, paham dan pahamnya oke. cara itu masukin jadi pakainya itu terus. Nah, ya emang itu yang sering ada di tutorial YouTube kayak gitu juga kan? Iya, Itu mesti dari ngikutnya di tutorial YouTube YouTube aku soalnya. tahu. Jadi kalau ada satu cara sih, tapi ya tetap agak lama tapi nggak selama kalau kita pakai itu ya. Kita kan udah punya ini contohnya ya. Aku ambil contoh aja. Makanya aku nggak bikin PPT biar langsung demonstrasi kayak gini sih, sengaja. Aku ambilnya ini kan nggak ada yang Mendeley ya. Oke. Oh iya, nanti tak jelasin perbedaan buku juga nih. Aku lupa, belum tak jelasin di awal tadi sebelum masuk ke sini. Karena nanti itu terkait dengan cara masukin. Ini umpamanya aku ambil salah satu dari referensi ini ya. Tak taruhlah sini biar gampang. Kelihatan kan, masih kelihatan kan yang separuh ini. Aku naruh ini di sini. Nah, biasanya aku kayak gini nih kalau bikin. Jadi langsung tak bikin double. Nah, di sini kan ada menu add. Biasanya kan kita ngasukin jurnalnya, lalu tulis gini kan. Bla 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 lama banget ginian. Padahal harus nyari jurnalnya juga. Nah, kalian nggak apa-apa nggak nyari jurnalnya. Kalau udah terlanjur bikin referensi kayak gini ya, udah nggak apa-apa, nggak perlu nulis jurnalnya. Kita cukup pakai ini, menu entry ini. Ingat ya, add di sini ada panah ini. Tapi kalian jangan lupa download ininya dulu, download aplikasinya, lalu login, bikin akunnya, baru login ke desktopnya. Nah, pas login desktopnya ini harus online dulu. Nah, setelah itu offline nggak apa-apa. Kayak gini nih ceritanya offline aja lah ceritanya. Nah, add entry manually, kan ada kan ini, ada berapa banyak pilihan. Biasanya aku kalau nggak pakai yang add files, yang ini aja. Nah, di sini kan ada nih. Kalau teman-teman tahu tak, tinggal ngecek ini buku atau book section atau jurnal atau proceeding gitu kan. Proceeding ada nggak tuh kalau di sini? Tesis juga ada kan. Kita ambillah salah satunya, pakai buku aja. Buku atau jurnal? Buku lah. Nah, buku. Kita tinggal tulis nih. Kan mau cepet ya. Kalau udah kayak gini kan tinggal kita copy aja. Copy, namanya tinggal copy gini. Set. Ini autor, ini judulnya autornya ini namanya ya. Autornya pakai ini. Kan gini aja kan. Nah, ini tahun 2003. Yang diperluin apa sih? Makanya kita perlu tahu yang diperluin si apa ini namanya? Si apa? Ini loh, referensi daftar pustaka ini yang diperluin apa. Kalau buku kan ini nama judul buku, autor, tahun, habis tahun apa tau, kota penerbitnya ya, kota penerbitnya New York. Jadi nggak semua diisi kan, nggak perlu semua diisi New York sama penerbitnya, nama penerbit kan. Nah ini ya publisher. Nah ini aja kan cukup kan. Bener. Paling nggak nyampe semenit kayak gini, copy kayak gini kan. Tinggal save. Nah muncul. Gak perlu pakai PDF-nya kalau udah terlanjur kayak gitu. Kalau kita pengen cepet loh. Oke ya, tinggal masukin tadi. Masukinlah ke sini. Namanya di sini aku taruh. Insert reference. Kita lihat reference. Tadi insert citasi ini cara ngisi citasinya kalau udah itu tadi. Kalau udah pakai udah ngitungin Mendeley. Cukup di sini ya, insert citasi. Tinggal diganti ini verb kids. Nah, tinggal gini, udah selesai. Nanti tinggal kalau Mas masukin sini, ini paling belakang aja, tinggal insert bibliografi. Udah muncul loh flipdisk tadi yang tak masukin barusan. Gitu. Ya, jadi kita nggak. Oh, jadi tinggal di copy paste saja itu ya? Iya, pakai menu yang ini. Ya, yang ini kan jarang ada nih di YouTube. Besok lah aku bikin lah, Oh, iya. bikin konten di YouTube lah. Ya boleh lah Kak, boleh. Ya, gitu ya. Pakai menu yang ini kalau udah terlanjur bablas. Nah, teman-teman mungkin kalau bingung soal ini tanya aja nggak apa-apa. Mas, aku masih bingung ini ya gimana. Nah, kalau add file modelnya beda lagi. Ini kan tadi kalau udah terlanjur karyanya jadi, tapi kita malah dituntut masukin Mendeley, ya kayak gitu cara cepatnya. Kalau mau cepat loh. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya kalau pakai cara itu, kita nggak bisa ngecek PDF-nya. Beda sama ini nih, yang ada PDF-nya. Karena ini aku insert PDF dulu. Kita bisa sambil ngecek PDF-nya. Jadi Mendeley ini punya fungsi reading PDF juga. Itu. Oke. Bisa nggak tahu nandain?
bisa juga nge-highlight nih. Loh, bisa nge-highlight kan, warnanya jadi ganti. Kita cukup satu aplikasi ini sekaligus membaca, sekaligus itu. Dan bisa kita ini apa ini namanya? Bagian ini di folderin sendiri-sendiri. Nah, ini kan banyak nih, aku tiap karya punya foldernya sendiri-sendiri. Itu namanya waktu apa ya, tesis. Ini tesis aku segini kemarin kan. Itu ada yang ditanyakan lagi ya sebelum aku praktek khususnya. Ini tadi kan pertanyaan dan nyepetin. Nah, kalau nggak ada, kita sekarang masuk di ke sesi ini ya. Ada yang ada yang mana? Apa? Dari Winda. Ada dari Winda Sabrina. Kak izin bertanya, apakah ada perbedaan tingkat plagiarisme antara citasi manual dan lewat Mendeley? Terima kasih. Nah, tingkat plagiarisme ya, itu nggak terlalu kebaca seumpama ini ya pengalaman lu. Aku kan juga tukang ngecekin plagiarisme pakai Turnitin. Itu kalau kalian yang kebaca apa itu daftar pustaka atau citasinya, ya Turnitin dari mulai apa ya, cover sampai daftar pustaka itu paling cover, daftar pustaka, daftar isi itu nggak nyampe 1%, paling 1% lah paling mentok, nggak kerasa banget itu. 1% kali 30 kan banyak mas. Nggak kerasa itu satu produk, satu apa itu karya itu 1% doang. Mas itu satu karya loh, bukan satu satu apa itu namanya, satu citasi atau satu pustaka. Itu satu karya itu cuma 1%, nggak kerasa gitu. Yang banyak itu kalau per kalimat. Oke ya. Jadi nggak usah meduli itu. Itu. Oke, mungkin dari Sabrina kalau ada tanggapan silakan di room chat aja ya. Sembari ini kita langsung mulai latihan aja ya Mas. Ini request ya Mas. Ini request cara nyambungin Word sama Mendeley Mas. Cara nyambungin Word sama Mendeley. Oh, kalian belum itu ya. Jadi cara nyambunginnya itu biasanya ini tak lihatin ya. Kalau di modelnya aplikasi ini kan belum aku update ya. Nggak tahu kalau ini di bagian sini nih. Tools. Tapi kalian jangan buka ini ya, jangan buka apa ini namanya? Word-nya ya. Word-nya itu harus di-close dulu. Berarti nanti dulu ya. Word-nya di-close dulu. Ini kan ada. Ini kan udah uninstall soalnya udah apa itu namanya? Udah kesambung sama Word-ku. Kalau aku uninstall, takutnya ini hilang semua. Tadi ke tools dulu, terus uninstall ya Mas? Uninstall lagi, install ya? Install ya, cukup install ini aja. Microsoft Word plugin. Nah, kalau udah sukses, nanti akan masuk ke sini. Dia bagian referensi itu akan ada ini. Kita tinggal ngubah stylenya. Oke ya, tinggal ngubah stylenya. Nih. Nah, kalau di jurnal itu kan ada dia itu template-nya apa? Template-nya udah kan. Lalu apa itu namanya itu? Semacam syarat atau ketentuan kriteria penulisannya gimana. Nah, kalian perhatiin bagian daftar pustaka, daftar citasi. Ini pakai yang apa? Disesuaikan dulu barulah kalian kerja. Itu. Jangan ketentuannya umpamanya pakai modelnya yang Chicago. Nah, kalian milihnya yang ini, nanti salah. Nah, ngeditnya itu juga repot kalau kayak gitu. Takutnya ada yang error kalau di tengah ngedit. Kita kan soalnya pakai sistem. Gitu. Jadi ini perhatiin dulu di awal sebelum nulis. Kalau kalian masih dari nol ya nulisnya. Tapi kalau udah dari pertengahan tadi, caranya kayak gitu tadi. Yang aku jelasin ke Mbak siapa tadi? Lupa aku namanya. Mbak siapa? Mbak Afifah. Afifah Vinda tadi. Mbak Afifah. Gitu. Vinda. Oke. Gitu. Oke, siap Mas. Nah, sekarang kita coba nih kalau umpamanya kita nempatin kalian udahlah tadi download. Lalu udah nyiapin aplikasinya, udah daftar. Tadi apa itu tadi? Akunnya. Udah kan daftar akunnya gampang lah kayak daftar di Instagram, medsos gitu. Lalu kalian login ke sini pakai akunnya tadi. Ya, udah login nih, udah masuk ke sini. Nah, kita umpama udah kayak gini. Nah, kita masih kosongan nih ininya. Kan udah keisi ya. Kita kosongan, bikin folder dulu di sini. Utamanya latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih, utamanya kita bikin folder latihan. Ini untuk satu karya. Jangan nanti apa ya?
kalian apa ya, kalian bikin karya ini, tapi kalian ngupload PDF-nya itu kemana-mana, nanti pusing. Jadi satu folder ini satu karya. Ya, itu saranku aja, biar nggak pusing. Dah nih, dah kosongan kan. Lalu kita di sini, umpamanya kita bikin di sini. Nih, kita bikin folder baru dulu kan, latihan juga. Ini cuma buat dokumentasi biar gampang aja sih. Kalau aku orangnya nggak suka dokumentasi, kadang bikin pusing sendiri, nyusahin hidup sendiri kadang. Nah, ini udah. Nah, kita punya folder di sini. Lalu kita tadi punya jurnal. Ceritanya udah download jurnal lah. 1, 2, taruh sini. Kita sambil iseng-iseng ngumpulin. Tapi yang kita ngumpulinnya itu menurut kita yang cocok. Lalu kemarin aku punya buku apa toh? Tak kasih buku yang ini. Kita coba buku juga nantinya ada yang perbedaan. Mana tadi? Ini ya. Nah, kita udah punya ini ya. Udah punya segini. Nah, ini kira-kira wah ini cukup nih. Nah, barulah kita masukin aja. Kita nggak usah mikirin dulu. Nanti ini kepake atau nggak, masukin dulu aja. Masukin dulu gimana tadi? Mendeley. Udah diseret, masuk semua. Kok hilang? Kok nggak masuk? Nggak mau masuk ih. Ya Allah. Pakai add coba. Udah pakai add. Kalau nggak mau digeser pakai add aja. Tadi yang di folder latihan. Nah, semua langsung dibuka. Ya kan muncul kan. Satu-satu. Kita tunggu loadingnya dulu. Nah, permasalahannya yang jadi masalah kan ini enggak tertata ya. Kita perlu benerin dulu. Nah, ini yang nanti perlu nguras waktu kita. Tuh, yang masalah kan ini. Kita nanti terkuras waktunya di sini. Tapi nggak masalah daripada nanti kita harus benerin yang ada di karya. Karena ini kan sekali kita benerin ini dipakainya seterusnya. Bahkan nanti kalau kalian bikin karya lain, tapi pakai citasi yang sama, sumber yang sama, ini tinggal ambil aja. Jadi udah nggak perlu ngisi lagi. Gitu. Ini semacam kayak perpustakaan online-nya kalian lah. Perpustakaan pribadi. Gitu ya. Nota itu maksudnya ditulis lagi judulnya gitu ya, Mas? Iya, ini kan no title ya. Ada yang no title, ada yang error nih, komputasional. Ya. Karena ini mereka ini kan sistemnya ini kan baca dari PDF-nya itu. Jadi PDF-nya itu kan punya kayak semacam susunan algoritma ya. Nah, ini baca. Oke. Kayak gitu nih. Nah, kita perlu tahu ini sebenarnya buku atau apa. Nah, ada yang generik, ada yang buku. Ini kan belum ini ya, bagian ini coba dilihat tipenya. Nah, ada yang jurnal. Ini kan belum bener semuanya. Kita perlu benerin satu-satu. Misal ini. Nah, ini buku ya. Tapi buku apa? Karena ada editornya nih, ada tulisan editor. Buku itu ada dua macam ya. Yang pertama kalau di sini book section. Yang pertama adalah book biasa. Book section itu kayak buku apa itu yang kompilasi banyak penulis. Itu nanti masuknya book section. Kita lihat ini ke core-nya langsung. Nah, ini kompilasi banyak penulis nih. Ada Jung, bener kan? Ada Ben, ada Luo. Oke ya. Ini book section, ingat ya. Biar nggak salah nanti nulisnya. Nah, ini book section. Ketika nemuin yang kayak gini, pilihlah yang ini. Jangan yang book. Nah, kan beda ininya. Kalau kalian lihat ininya beda nanti. Book section. Nah, ada nih titelnya. Nah, titelnya ini no title kan, judulnya ini. Bukan judul buku ini ya. Bukan judul bukunya ini. Oke. Nah, oke, masuk. Sesuatu. Tadi mana? Sampai mana tadi? Ini. Yang bagian titlenya yang sini kalau kita book session, bukan judulnya ini. Ingat ya, bukan judulnya ini. Tapi judulnya, namanya judulnya yang ada di konten tadi. Walah. Rumus semua isinya. Nah, judulnya ada yang di sini. Oke. Namanya aku ambil ini aja lah. Ambil ini yang penulisnya banyak. Kalau penulis satu nanti kan bingung kalau penulisnya jadi banyak. Ini, tak copy, taruhlah sini. Set. Oke.
Nah, kalau bisa di copy. Kalau nggak bisa di copy harus nulis ulang. Nah ini kan masih ada editor. Nah ini berarti error, ada series, berarti error dia. Kata anunya apa itu algoritmanya. Kita tulis ulang mau nggak mau kan. Satu. Kalau aku nulisnya satu-satu gini untuk menghindari kesalahan. Setelah kayak gini enter. Tapi kalau seumpama ini autornya bukan orang, itu institusi, kalian langsung pilih ini ya. Oke. Tapi kalau kurang enter aja. Dia akan kayak gini jadinya, miring, ada yang miring gini. Matei itu nama yang terakhir ini. Otomatis kayak gitu sendiri. Padahal aku kan tadi ngopinya dari Sorin ya. Lalu ngopi yang sini lagi, Elisa Bertino. Ya kan di slide keduanya, enter lagi. Biar otomatis gitu. Itu udah perlu mikirin susunannya. Enter. Nah, biarin aja, kita nggak perlu. Dia itu benar atau salah, kita anggapnya benar kalau udah pakai Mendeley. Orang yang apa itu namanya nge-review pun udah nganggap benar, nggak akan apa itu namanya nggak akan membantah sistem. Iluo. Nah kan ini terakhir Brianbit. Biasanya kan ini kalau manual itu kan bikin pusing ya kalau penulisnya banyak. Nah, udah dibiarkan, dia akan jadi kayak gini. Oke. Nah booknya apa ini? Booknya baru yang ke ini kalau book section ya, yang ini booknya. Oke, kita cari. Nih booknya nih. Sama ya kayak sama ini cover kok. Cuma ini nggak bisa di copy, aku tadi yang di bawah bisa di copy. Ini booknya. Kali ini kalau buku internasional ya. Karena di sini. Tahunnya berapa? Kalau tahun biasanya di sini. Mana? Tahun kita cari tahun. Nah ini Switzerland 2015. Namanya perlu nggak halamannya? Perlu kalau book session. Kita lihat halamannya. Kalau buku biasa nggak perlu halaman. Tapi kalau book session perlu. Karena ini kan potong-potongan. Nah, biasanya kalau di sini 35, di sini ini 3 ya. Di sini 3, di sini 35. Berarti halaman 3 sampai 34. 3 sampai 34. Jadi ini dikurangi 1 aja halaman selanjutnya. Enak kalau lengkap kayak gini nulisnya. Yang masalah kalau nggak lengkap, nanti perlu mikir banyak. Chapternya. Ini ada chapter nih. Ada yang keberapa teman-teman? 1, 2, 3, karena ini masuknya book chapter ya, kalau di sini book session, ini masuknya book chapter kalau di tempat kita dikenalnya. Ke satu. Kenapa 1? Karena ini urutan 1. Gitu aja. Kalau umpamanya aku ambilnya yang ini, berarti 4. Oke ya. Tuh. City-nya mana? Balik lagi ke sini. Jadi cuma kayak gini sih, copy-copy kayak gini sambil liatin apa PDF-nya karena dia bisa baca PDF. Nah, kalian merasa ini di mana? Kotanya, city-nya. Ini berarti London. London itu city ya, bukan negara kan. Mana? City London. London doang. Kalau ada sih New York juga nih. New York Dorsen. Aku pakai yang London aja. Kalian boleh juga nih nulis New York and London. Ini kadang aku juga kayak gitu. Oke, nah kan ada yang London New York. Tadi mana tuh? London and New York ada kan? Ini udah ke save yang dulu. Makanya kayak gitu. Editor. Nah, editornya siapa? Ini penting. Kalau book session editor itu penting. Kalau buku biasa editor nggak penting. Nah, masukin karena editor itu orang yang mengkompilasi dan menyusun semua karya orangnya itu. Jadi penting untuk ditulis. Ini ada Elisa Bertino. Sorin. Oke, ini editornya. Kalau book session gitu. Ya, nah publishernya tinggal publisher kan siapa, Springer. Jadilah sampai sini kalian, aduh, publisher. Springer, oke. Nah, kalian nggak ada, kosongin aja. ISBN ini nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau kalian mau masukin nggak apa-apa, kalau aku jarang masukin. Dan nyingkat aja. Doi ini ada nggak? Kalau ada masukin. Tapi ini udah bagian setelah publisher ini udah yang nggak aku isi ini opsional yang nggak aku isi. Jadi aku ngisi yang wajib-wajib aja. Gitu. Oke, ada yang masuk lagi. Ingat ya, ini buat book session. Gitu. Oke, URL ini biasanya kalau jurnal, kalau kalian mau masukin URL ya masukin aja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau aku pribadi nggak pernah masukin URL. Aku paling ini juga doi nggak pernah aku masukin kalau di jurnal. Itu. Setelah itu jadi
Nah kan jadi kan nih satu. Oke ya. Ini untuk book session ada yang tanyakan nggak book sessionnya? Jelas kan book session gampang. Oke. Kita coba cari yang buku biasa. Nggak bisa dibuka ini. Semoga aja ada yang buku biasa nih. Popular Culture in Indonesia ini buku biasa bukan? Oh ini juga kayak tadi sama. Ini ada jurnal nih, kita masuk ke jurnal dulu aja karena nemu jurnal. Nah ini juga mirip, ini udah jadi nih kalau ini. Nah tinggal di sini ketik aja jurnal, pilih yang jurnal gitu. Kalau kalian nantinya mau pilih yang website ini ada webpack. Nanti coba praktek lah kalau website. Ini jurnal, tinggal namanya kayak tadi Oyedemi. Talks Daily Oyedemi ini kan. Ini sebenarnya udah sih. Nah, tapi jangan di huruf besar semua gini ya. Ini salah. Yang benar kayak gini. Jadi di manual kalau mungkin huruf besar jangan di copy paste, di manual kayak gini. Itu. Ini juga kalau kalian dari awal nggak pakai kapital semua, jangan kapital semua. Ini kan kalau aku lebih suka dengan susunan kayak gini, kapitalnya yang di huruf depan doang. Jadi rapi nanti di referensi kalian di daftar pustakanya gitu. Jurnalnya apa? Jurnal internasional. Bla 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 ini. Ya kan tahun 2019. Lalu apa lagi? Volume 13. Ini volume. Ada nggak nomornya? Kalau ada nomornya tinggal isunya ini diisi nomor berapa gitu. Teksnya berapa? Nih, ternyata udah ada di sini. Kalau nggak ada di situ tinggal cek aja ini di bagian-bagian ini teks berapa sampai berapa. Udah. Nah, ini bagian URL. Kalau di jurnal kan ada URL. Kalian downloadnya di mana? Mau diisi nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Doi juga ini diisi nggak apa-apa, nggak diisi nggak apa-apa. Yang penting ini aja. Satu sampai teks ini yang penting. Itu nah metodenya nulisnya. Dan kalau kalian lagi nulis karya, usahakan jurnalnya yang diambil itu 10 tahun terakhir. Syukur-syukur 5 tahun terakhir. Kadang itu kalau kalian nulis masukin ke jurnal Sinta yang udah Sinta lah, yang udah punya akreditasi. Kalau ada yang 10 tahun ke atas, misal kalian diwajibkan minimal pakai 15 jurnal. Ternyata dari 15 itu ada 5 yang di luar 10 tahun. Kalau ketentuannya minimal 10 tahun. Ya, 5 jurnal itu nggak dianggap. Kalian udah capek-capek nyari tapi nggak dianggap kan nggak enak. Mending nyari yang 10 tahun. Dan 10 tahun terus. Kalau udah 2022 berarti startnya 2013 ke atas. Itu ya. Kalau nanti udah 2022. Kalau sekarang kan dari 2000 sampai berapa ini? 2021 ya. Itu 10 tahun terakhir. Pakainya itu. Tapi lebih baik, lebih aman 5 tahun terakhir. Karena kita nggak tahu ketentuan jurnal. Termasuk di skripsi. Kalau skripsi 10 tahun sih, setahu gue. Gitu, itu untuk jurnal. Oke. Coba aku cari yang buku biasa. Nah, ini buku biasa nih. Tadi kan buku section ya, ini sekarang buku biasa. Jadi ini yang aku contohin ini yang dia modelnya sering dipakai aja, yang sering kita gunakan. Kalau yang lain kan nggak terlalu digunakan ya. Ini buku biasa. Nah, ini ada judulnya. Judulnya berarti pakai yang di sini, Politics and Big Data. Ini kenapa bukunya? Jadi judulnya adalah data, politik, sama apa ya? Media. Intinya itu kalau teman-teman ada yang skripsi soal itu bisa nih tanya-tanya ke aku. Soal media, permediaan atau big data. Tapi bukan informatika ya, buat sosial. Data. Nah, ini kan masih acak-acakan kan ini. Tulislah lagi. Andrea Seron. Ini aku manual aja ya ngetiknya. Daripada aku nyari copy paste. Andrea Seron. Enter Luigi Curini. Enter Stefano Maria Rakus. Ingat, itu besar kecilnya huruf yang punyanya penulis ini juga diperhatiin. Dia itu nulisnya ini, Lagusnya ini kecil karena emang namanya hurufnya kecil, nama aslinya. Tapi ini malah jadi apa ini? Nah, diperhatiin itunya. Ya. Nah, lalu habis itu judul udah nih. Kalau buku biasa judulnya di sini, autornya tahunnya kita lihat kayak tadi aja. Tahunnya
Ada di sini kalau buku-buku internasional itu biasanya kayak gini di tahunnya nempatinya. Kayak Routledge ini kan apa ini publishernya Routledge. Lalu kotanya mana? Nah, ini ada Oxford, ada ini Pax Square Oxford. Kita cari aja, ambil aja yang di sini. Kita ambil yang di sini aja. Oh, berarti itu tadi Routledge, Taylor and Francis Group ya. Routledge, Taylor and Francis Group. Dilengkapi London and New York. Ya, siapa tadi? Kotanya London and New York. London and New York. Udah ada. Nah, untuk editor, nggak penting. Kalau buku biasa kayak gini mau ada editor atau enggak itu enggak terlalu penting, enggak usah ditulis enggak apa-apa. Jadi kalau buku biasa yang diperluin ini judul, nama, tahun, lalu ini ya publisher, ISBN ini juga enggak penting, hapus saja. Itu ini kayak publisher kotanya. Oke, di sini ini untuk buku biasa. Masuk lagi. Dapatkan politics sama ini. Lalu ini jurnalnya tadi. Politik ini kita hapus saja lah biar nggak bingung. 3 ini ya. Aku pakai contoh 3 itu. Lalu gimana kalau internet? Nah, masalahnya internet nih. Internet kan bukan PDF kayak gini. Nah, berarti kita cari dulu. Seumpama kasus apa? Kita cari dulu. Nggak ada yang masuk lagi kan? Nggak ada yang masuk. Internet namanya persoalan apa ya? Aku lagi seneng beritanya Baim Wong. Ambil aja contoh beritanya Baim Wong. No, kan ada beritanya. Kita ambil namanya salah satu ceritanya, salah satu karya kita ambil data dari internet. Kita ambil dari Kompas. Ya, dari Kompas nih ada websitenya. Ada penulisnya. Sebenarnya itu ada penulis. Nah, ini yang biasanya antara apa itu namanya? Reviewer antar yang apa reviewer lalu yang ngecek karya kalian itu punya perbedaan pendapat. Tapi kalau modelku ini aku kalau cara aku nulis itu biasanya gini. Mana tuh? Ini. Nah, baru manfaatin ini enter manually. Pilih yang webpack. Oke. Nah, judulnya apa? Judulnya Mas Irul. Hah? Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan. Oh ya. Oke, pelan-pelan ya. Ini yang webpack ya. Jadi pilih ini. Nah, kayak tadi yang dijelasin sama Mbak siapa tadi yang lupa yang dari UIN tadi. Pakainya ini add entry manually. Manual. Masukkan secara manual. Oke ya. Nah, pilih ini. Kalau tadi kan di samping kanan ya kalau pakai PDF. Nah, kalau gini kan enggak di sini. Termasuk kalian mau ambil dari pemberitaan newspaper artikel atau newspaper artikel itu kalau kalian ambil dari koran pakailah yang ini. Kalau dari webpack mending pakai ini meskipun itu berita. Gitu. Nah, apa nih? Film juga. No, film ada malah isinya apa? Direktor. Enak kan? Kalau kalian ambil dari film ada komputer program, conference proceeding belum tak contohin ya conference nanti. Aku kasih tahu juga perbedaannya conference sama proceeding sama jurnal. Ini apa tadi? Tadi apa webpack ya? Webpack. Nah, kita pilih webpack. Di sini ada judul, no title. Copy paste saja judulnya yang dari ini. Tadi mana judulnya? No, kan ketawa-ketawa yang kalian ngikutin itu ya, yang kalian ngikutin pemberitaannya itu ini seru ini. Mana? Kok ini toh? Ini ya tadi. Tak samping kanan kiri aja ya, bentar. Biar kelihatan. Ini kelihatan kan? Soalnya aku kayaknya ini nggak bisa di copy. Cuman kayak gini. Nah, tadi sampai sini add entry, ini pakai webpack, lalu ini dituliskan Baim Wong, pantas gue dihujat, kakek Suhud orangnya gitu. Nah, autornya ini tulis aja nggak apa-apa, kompas.com. Nah, ini kan kompas.com ini nama instansi ya, bukan nama orang penulis ya. Meskipun nanti di sini ada penulisnya,
Ini penulisnya Baharudin Alfarisi. Ini nggak usah ditulis penulisnya ini. Ingat ya. Tulis saja instansinya karena ini yang bertanggung jawab atas ini peliputannya ini. Nah, pakai yang institusi. Gitu. Karena ini penulis ini kalau dalam hal kayak gini nanti kadang itu malah dicoret sama pembimbing atau reviewer. Ini siapa ini? Webnya apa? Mending kayak gini, kompas.com. Tapi ingat, ini apa yang tadi? Ini kompas.com. Ini dipilih kalau ketika muncul ini tadi institusi, dipilih yang institusi, oke? Karena kalau nggak kalian pilih institusi, dia akan kan jadi kayak gini. Ya, dia akan otomatis gitu, otomatis kayak baca nama orang. Nah, ini web publikasi, nggak usah tahunnya berapa? Tahunnya ini 2021. 2021. Ya, 2021 halaman kosong kan? Date access. Date access itu tanggal hari ini. Ingat ya, date access. Kita ngaksesnya kapan? Kalau kalian ngaksesnya umpamanya besok ya tanggalnya besok. Kalau sekarang kan 15 Oktober 2021. Kita lihat dulu. Enggak. Nah kan, nih, tak enter tadi. Kebacanya kayak gini 15 Oktober. Kelihatan ya? Date access-nya otomatis. Jadi kalian nggak perlu, kan susunan tanggal itu banyak ya. Kalian tulis saja tadi 15 Oktober 2021 atau pakai garis miring atau pakai kayak gini juga nggak apa-apa. Dia akan baca sendiri. Gitu. Nah, tadi aku lupa belum masukin URL. Nah, kalau ini barulah penting URL-nya di mana? Di sini URL-nya. Set. Oke. Udah jadi itu aja. Kalian nggak perlu masukin file. Ya, yang penting kan udah punya URL. Kalau udah punya URL, sewaktu-waktu kalian mau ngecek kan tinggal ke sini aja. Berarti oke ya. Itu untuk website. Sekarang satu lagi proceeding. Kadang kalau kalian nyari yang nasional, jurnal nasional, kalian akan terjebak sama proceeding. Apalagi yang bagi yang belum punya pengalaman nulis jurnal atau nulis skripsi. Kan kalau skripsi itu S1. Kebanyakan kalau masih S1 memang baru sekali ya nulis skripsi. Nah, kadang itu kalau kita nyari kan kejebak antara jurnal sama proceeding itu kan bingung ya, bedainnya gimana sih? Itu kadang proceeding itu bagi yang nggak tahu itu dianggap jurnal, padahal enggak. Itu. Tapi bagi yang udah tahu itu ya proceeding gitu. Kita akan coba cari salah satu proceeding. Ke yang paling gampang itu nyari proceeding itu ke sini kalau aku. Kalau nemu aja nanti kalian pas Google search. Tapi kalau aku tetap nyari referensi kayak gini ya. Pakai Google ini, tulis kata kuncinya pakai bahasa Inggris, terakhir pakai ini. Ini kata kunci wajib yang bagian ini untuk penutup. Dia akan baca. Apanya ini namanya ini Google search-nya mesinnya akan baca ini jurnal internasional. Itu. Nah, sekarang kita coba cari, aku biasanya di Recall. Ini sumbernya apa ini namanya? Sumbernya proceeding yang banyak ini di sini. Recall. Sorry. Ini cuma contoh tapi cuma contoh aja sih, cuma contoh kalau nemu proceeding. Oke aja nggak error. Wow. Lambat aksesnya. Atau seumpama kalian nemu lah. Seumpama kalian nemu, aku cariin yang udah ada aja. Seumpama kalian udah nemu proceeding. Proceedingnya mana ya? Baru GPS proceeding. Aku mau pakai yang ini buku JNK. Recall. Source code. Ini aja. Nah, pemana ini proceeding. Tapi nggak ada itunya. Bentar. Ini agak jarang, ini nggak di online soalnya. Source code 2018, 2019.
Nah, ini. Nah, kalau bedanya proceeding sama tadi jurnal, dia itu nggak ada volume sama nomor. Oke, nggak ada volume sama nomor. Nah, tiba-tiba kan dia di sini kalau kalian nemu papernya langsung, dia kayak gini nih. Urban, nah, apa ininya di halamannya. Krisis demografi. Ini nama itu apa itu namanya? Nama seminar, sebuah seminar. Jadi proceeding itu biasanya berasal dari seminar. Ini salah satu contohnya ya. Salah duanya ini. Ini salah duanya nih. Nah, yang tadi tak klik ini tadi. Yang tadi mana tuh? Nah, yang ini tak klik ini. Biasanya kalau ininya ada covernya, dia ada di sini. Nah, ini The First International Conference. Nah, kan conference ini proceeding. Oke ya. Nah, judulnya ini bukan judul buku ya. Bukan judul ini. Ini judul proceedingnya. Navigating Global Society in the Disruptive. Nah, bukan judul karyanya. Nah, judul karyanya di mana? Di sini mirip kayak buku apa tadi? Book section tadi. Di sini. Nah, perlu dilihat satu-satu. Kayak gitu. Nah, kemudian masukinnya gimana kalau nemunya malah proceeding? Boleh kalian hapus kalau kalian nggak mau baca, tapi kalau itu memang diperluin, udah sayang nih mau dihapus, masukin aja. Ini nih, aku ambil ini salah satunya yang paling gampang. Ini aja, JPSH. Ini kayaknya udah aku potong. Ini ambilnya ini ya. Ini udah aku potong. Masukin sini. Kalau punya filenya, kalau nggak punya filenya, kayak tadi manually, oke, ambillah ini. Nah, ini kan tadi nggak keluar ya. Ini ada di pojok kanan ini ya, kecil ini ya. Kalau tempat kalian nggak keluar, kecil banget. Set. Nah, keluarlah dia. Nah, di sininya diganti conference proceeding karena bukan jurnal. Ini apa sih ini? Nah, title. Balik lagi title-nya berarti karyanya. Pokoknya ini. Title-nya ini contohnya. Oke. Penulisnya siapa? Nama aku sendiri nih. Khairul Syafruddin. Oke, enter. Pokoknya habis nulis enter langsung. Meskipun cuma satu orang. Nah, proceeding title-nya baru masuk biasanya ada di sini juga kadang di tempat ini. Nah, nih ada di sini, kadang di sini. Kadang di sini. Ini sama tadi yang tak jelasin tadi. Nah, kalau di Soscot ini Urban Crisis and Style of Urban Demography. Oke. Masukinlah di sini. Tahunnya berapa? 2020 jelas. Kelihatan gede banget. Teksnya berapa? Kayak tadi. Jurnal juga termasuk jurnal ya. Jurnal itu teksnya wajib diisi ya. Nah, ini dari halaman 152 sampai 168. 152, 168. Oke. Kosong, teks kosong, autor kosong. Kotanya di mana? Cari kotanya. Ya, kayak buku kalau kayak gini, Purwokerto. Kota penyelenggaranya Purwokerto dia. Purwokerto. Editornya, nah, editor juga penting kalau kayak gini. Ini mirip book session. Atau itu titel itu nggak usah ya. Selamat Riyadi. Rosyadi ding, Selamat Rosyadi. Ini Rosma. Lalu ini Nah, jadi perlu diperhatiin kapan kita perlu nulis editor, kapan enggak. Ya, nah, publishernya cari aja publishernya siapa sih ini. Publisher penerbit, penerbitnya siapa ya? Cari organizing general Unsud. Nah ini lengkapnya Fakultas of Social and ini. Nah, biasanya kalau penyelenggara publisher itu tuh bisa instansi, bisa penerbit apa itu penerbit buku, tergantung dia apa ini proceedingnya. Nah kalau ini kebetulan instansi fakultas sosial ini fakultas apa visipnya Unsud kebetulan yang nyelenggara ini. Nah cukup itu URL nggak usah apa-apa, doi nggak usah nggak apa-apa. Doi ini kode itu ya, kode sebuah kode untuk masuk link ke jurnalnya.
doi itu kode itu bukan doi pacar. Gitu. Itu aja sih untuk conference masukinnya. Jadi kita dapat nih punya data conference, internasional jurnal. Di buku ada buku internasional jurnal. Nah ini udah tak tulis halamannya ya. Ini book session, conference, web, book ini apa ini politik ibu, JPSH, proceeding, book session, jurnal. Dah lengkap lah. Biasanya 5 ini yang sering dipakai. Caranya cukup pakai yang add files atau add entry. Ingat ya, add files atau add entry. Add entry dipakai kalau kita nggak punya PDF-nya. Dan udah di tengah-tengah kita nulis baru kita mau masukin itu. Oke. Tuh, lalu untuk masukinnya ke situ gimana? Umpamanya gini. Apa ya? Umpamanya gini, aku punya kalimat. Tapi ini ngawang aja ya aku. Politik adalah kegiatan yang dilakukan antara penguasa dan yang dikuasai. Misal ini, aku dapat kalimat ini misal. Aku mau masukin, ini aku ambil dari buku. Nah, tinggal reference, insert citasi, go to Mendeley. Aku ambil dapatnya dari buku ini, Politics and Big Data. Tinggal di sini, ingat ya, site. Kalau udah kayak gitu di sini akan ada menu site. Slot, masuklah satu. Oke. Tuh cara masukinnya. Tapi kalau kalian nggak kayak gitu, nggak ada nih. Jadi jangan bingung, kok hilang site-nya? Karena kalian belum masuk ke yang tadi, langkah yang tadi. Kalau nggak masuk ke langkah tadi nggak ada nih. Oke, gitu ya. Lalu nih, ini pertama. Aku kalimat lanjutannya nih. Seumpama ini, salah satu bentuk politik kekuasaan yang dilakukan adalah dengan menindas rakyat kecil. Nah contohnya ini rakyat kecil. Ini aku dapatnya, pamannya ini menurut aku lah, menurut siapa, bukan aku lah. Menurutnya si buku ini. Buku mamanya aku dapatnya dari Mendeley. Salah. Tapi ini tadi sebelum aku masukin ini harus disetting dulu ya. Ingat, ini disetting di awal. Sebelum masuk ke citasi-citasi. Bagian style ini. Nah, ini aku dapatnya dari satu karya, sebuah karya. Karyanya siapa? Umpamanya karyanya ini. Jurnalnya ini. Jurnalnya Yedemi. Masukin aja. Ini cara satu lagi. Ini aku site. Nah kan kayak gini kalau di depan ya. Ini perlu kita edit dikit nih. Salah satu. Jadi biar kecil. Nah masalahnya kan gini. Kalau nulisnya di depan, berarti kan kumannya nggak boleh di depan gini. Ini dihapus. Jadi kita masuk ke abu-abunya ini. Dihapus. Kita perlu ngedit. Dihapus. Kita lah. Makanya kita tahu cara konsepnya nulis citasi. Kepentingannya buat ngedit ini. Nah, tapi ini belum masukin halamannya. Halamannya nanti aja kalau udah selesai. Aku jelasin. Nih, selesai kan? Klik sembarang. Pak, muncul ini keep manual edit. Nah, udah nggak masalah nih. Oke, udah jadi. Oke, ya ini yang kedua, cara kedua. Nah, sekarang aku masuk ke webnya. Ini kan jurnal, sama masukan ini. Sekarang kita masuk ke webnya. Salah satu kasusnya ada kasus politik yang dilakukan kalangan artis dapat dilihat dari pemberitaan di Kompas. Bukannya kecil karena website kompas.id tentang apa ini namanya tadi, tentang Mbak Im Wong. Mbak Im Wong ngapain tuh, aku lupa jadinya tadi. Tentang Mbak Im Wong, ini banyak Mbak Im
Wong yang marah. Ini aja ya gampangannya. Aku setemunya kata-kata aja. Marah-marah dengan kakek Luhut. Kakek siapa tau? Aku lupa. Kok Luhut toh malahan? Luhut itu kan Menko. Zuhud apa? Apa toh? Aku lupa malahan. Nih, Zuhud nggak? ngecek kakek Suhut, kok Luhut. Astagfirullahaladzim. Kan ngomong politik Mas, jadi bawahnya. Nah, iya, kakek Suhut. Gini ya, contohnya ini. Ini ada kompas.id. Nah, ada satu model. Modelnya biasanya kalau kayak gini. Ada yang minta kalau ini, linknya ini. Linknya mana? Ini tempelin di mana tadi? Ada yang kayak gini ya, ini contoh. Tempelin di sini. Tempelin di body. Ada yang kayak gini. Oke, ingat. Ada yang model kayak gini. Tapi ada juga yang modelnya ini, footnote, taruh sini. Kalau aku suka ini. Tapi kita mengikuti apa ya? Mengikuti ketentuan dari pihaknya penyelenggara ya. Oke. Itu kalau aku suka ini, jujur aja. Akan lebih indah, akan lebih enak dilihat aja sih. Itu aja intinya sebenarnya. Nah, lalu masukin apa tadi? Linknya, masukin Mendeley-nya itu biasanya udah tak tulis gini. Ini aku blok kalau jadi aku tahu masuknya di sebelah mana sih. Ini tak blok. Ya boleh kalian hapus, boleh langsung insert citasi. Kan tadi kan aku kompas ya, kompas.com. Kita coba set, jadi enggak? Enggak kan jadi kan? Tapi tahunnya ini kadang tahunnya itu diperlukan, kadang enggak. Kalau diperlukan gini, kan udah tahu kan tahunnya 2021. Ini enggak apa-apa, udah tahu nih tahunnya 2021, hapus aja enggak apa-apa. Tapi kita udah tahu nih tahunnya 2021. Salah satu walinya adalah di kompas.com. Ini udah link sama Mendeley ya. Yang jelas itu ada satu kata, satu keyword yang link sama Mendeley dulu. Nah, untuk seterusnya kan kita bisa improvisasi. Pada tahun 2021 nah bisa diimprovisasi kayak gini. Jadi improvisasi penting. Itu tentang nah gini, ini improvisasi. Oke, jadi Mendeley itu meskipun itu sebuah sistem mempermudah kita. Ini kan tadi nggak tak improvisasi, ini tak improvisasi. Kita bisa melakukan improvisasi dan ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan susunan kalimat biar enak dibaca. Oke ya, tuh. Nah, nih satu lagi tak contohin. Nah, apa ya? Budi, aku keinget Pak Budi ya malahan. Budi. Nah, Budi, aku ceritanya ngambil Budi dari karyanya Ceron udah, Oyedemi udah, Kompas udah, dari karyanya ini. Ceritanya aku baca buku nih. Baca bukunya ini. Yang tadi apa ini namanya? Book sectionnya ini. Nemuin Budi ngomong. Nah, nemuin Budi ngomong, kita masukin dulu ya. Nemuin Budi ngomong, Budi mengatakan, jadi belakangan, masukin belakangan aja lah. Budi mengatakan bahwa perpolitikan di kalangan artis dengan memanfaatkan orang yang kekurangan sudah biasa terjadi. Misal gini, dapatnya kalimat ini, misal ya. Ini aku dapatnya dari itu tadi, dari ini, tak masukin. Dapatnya dari buku ini. Di buku ini ada kalimat yang ngomongin ini. Si Budi ini ngomong ini. Jadi kan ini sumber kedua ya, udah sumber kedua ya, bukan sumber primer. Ingat, ini sumber kedua. Berarti ini di sini boleh tak tulisin dalam. Oke, tip manual. Itu gitu ya. 1 dapat nih. 3, 4. Boleh juga kayak gini. Seumpama kalian dapat nih. Hal ini tak copy aja biar cepet. Sama kayak gini. Tapi bedanya kalian di sana juga lihat. Budi ngomongnya tahun kapan?
Umpamanya tahun 2019. Bukunya ya, di buku yang kita sadur dia ngomongnya gini tahun 2019. Gitu. Tapi kan kita nggak baca bukunya dia langsung. Lalu boleh juga di sini pakai nama lengkap. Kalau umpamanya ini lagi pertama kalinya nyebut, teman-teman lagi di awal-awal paragraf dan pertama kalinya nyebut Budi. Tulislah nama lengkap. Budi Mahameru misalnya. Itu kan. Nah, lalu taruhlah di sini. Ini kan udah tahunnya udah terlanjur di sini, tapi kita nggak baca bukunya langsung, berarti ditulisnya di sini. Di sini insert citasi, taruhlah di belakang. Nah, taruh di belakang, kasih aja yang ini. Namanya gini. Ya, boleh kalian tambahin dalam atau enggak. Kalau di belakang ini malah cenderung aku nggak pakai dalam. Udah gini aja. Gitu. Jadi ada berapa model nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Dan ini yang sering aku pakai. Yang aku kasih ini yang sering aku pakai. Dan bisa diimprovisasi. Kalau yang ini dari sumber pertama. Makanya ini warnanya abu-abu. Ini enggak. Ini sumber kedua. Makanya perlu ada ini. Oke, bedanya itu. Ini sumber pertama juga, tapi tak taruh belakang. Ini dari website. Ini dari, nah ini sumber kedua mirip kayak gini, cuma tak taruh di depan. Itu. Nah, setelah selesai, daftar pustaka kalian nih, suruh besok dikumpulin ya proposalnya, gitu. Nah, barulah kalian melakukan ini. Daftar pustaka di bagian terakhir ini, tinggal insert bibliografi. Ingat ya, insert bibliografi. Ini, jangan open Mendeley, ini. Insert bibliografi, hasilnya, keluar sendiri. Udah kan, kita nggak perlu pusing mikirin ini susunannya. Oke. Lalu kalau mau ngedit halaman gimana? Tinggal, tadi kan udah editing ya, tinggal gini tadi, kayak tadi, tinggal gini halaman 15, misal. Ini halaman 157, misal gitu. Tinggal dikali aja, tinggal editing kayak gini, 68. Misal di sini 41, oke? Nah, clear, selesai, diterusin lama-lama. Dan ini mempercepat kan, daripada kalian nulisin satu-satu manual. Coba bayangin ini nulis kayak gini, nulis 20 lah, itu bisa 1 jam lebih loh. Kalian harus bolak-balik jurnal, buku, 1 jam lebih. Mending buat jajan kan, beli some, beli cilok, nah kan? Itu caranya. Ada yang ingin ditanya enggak? Cuma segitu aja sih, Mendeley, gampang kan? Kalau udah tahu caranya. Gampang kalau udah diajarin, Mas. Kalau semisal perbandingan kan kalau di dalam apa sih namanya nih Google Scholar itu kan kayak ada apa sih kayak menu tools yang kemudian kita bisa ngambil citasinya itu kan. Jadi tinggal citasi, pilih situ, terus kita tinggal lihat jenisnya aja mau pakai APA atau Harvard itu kan nanti tinggal di copy aja. Itu ada. Gimana tuh misal kita lebih memilih itu? Ya, kalau kayak gitu kan masalahnya kalian harus satu-satu itunya. Itu kan di belakang, tapi kalian citasinya nggak bisa otomatis kayak gini tadi. Misal ini ya. Aku nyari punya aku aja lah. Aku lebih suka ngambilin punya aku sendiri. Nah, namanya ini ada ini. Aku ambil yang cosplay. Nah, di sini kan biasanya ada ya. Mana tuh artikel terkait? Mana tuh bagian mana tuh aku lupa kan? Enggak ada. Coba cari ya. Dulu. Judul sih benar. Google sendiri ya, enggak jadilah. Coba aja tentang budidaya ikan nila, karena ada di otakku budidaya ikan nila. Nah itu ini, nah kan, ini ya, nah dirujuk, nah ini kan kalau nggak salah kutip. Iya Mas. Nah kalian boleh nih pakai ini. Kalau pakai ini kan tinggal copy gini. Tapi kan masalahnya ya ini, itu emang sih bagus. Tinggal copy gini kan. Masalahnya kan ini nggak otomatis. Kalau kalian mau ngehapus kan, kalian harus merhatiin. Kalian udah ngambil Nugroho, ada 10 citasi. Kalian harus nyariin Nugrohonya 10. Coba untuk hapus. Ya kan? Tapi beda kalau kalian pakai Mendeley. Ini wah ini ternyata nggak kepake. Hapus aja. Ya, ini nggak kepake nih. Matei et al.
hapus ininya, tinggal aku hapus lagi, masukin lagi bibliografi manual edit. Nah kan materinya hilang, bener nggak? Jadi bisa nyesuaiin ini, kalian nggak perlu mikirin pas nulis citasi, nggak perlu mikirin daftar pustaka. Tapi kalau pakai cara itu, kalian nulis citasi sambil mikirin daftar pustaka, biar nggak ada yang bolong. Oke. Gitu ya, ada yang ditanya enggak? Ini aja sih, enaknya pakai Mendeley itu. Kalau editing lagi, ini hapus lagi. Udah dihapus. Oh iya Mas, ini Gimana? ada yang bertanya tadi. Dari Mbak Robiatul Adawiyah, Kak izin bertanya, kalau kepenulisan daftar pustaka di manual atau pakai Mendeley nggak Mendeley? apa-apa. Undang-undang ini jadi hukum. Aku pernah pakai apa ya nulis itu. Bentar aku cari. Undang-undang. Moga aja nggak hilang. Aku kayaknya dulu pernah nulis undang-undang sih. Kalau dokumen. Undang-undang. Loh kan ada kan? Aku pernah nulis undang-undang nih. Oke, bentar. Ada nggak ya? Aku lupa. Undang-undang RI, loh ada contohnya. Ini kan yang dimaksud. Aku pakai laporan. Undang-undangan bagian dari report. Menurutku ya. Jadi kalau kalian nyari ketentuan itu nggak ada. Kalian bikin aja pakai ini. Asal pakai ini kan nanti udah kesusun sendiri. Yang diperluin apa sih undang-undang itu? Namanya undang-undang kan. Tahunnya. Cukup kan? Nah, undang-undang. Kita cari ya undang-undang. Kita masukin. Undang-undang report tadi itu. Untung aku juga pernah bikin. Jadi langsung ngasih contoh. Nah, undang-undang butuh Mendeley. Nah, langsung dapat undang-undang. Insert. Nah, kayak gini. Nah, tapi masalahnya kan dalam undang-undang ini penulisannya nggak kayak gini. Atau diedit lagi. Namanya ini ya. Kalian boleh ngedit nih ke manual dulu. Nah, dalam undang-undang Republik Indonesia kan nggak mungkin miring. Miringnya dihilangin. Undang-undang Republik Indonesia, undang-undang. Umpamanya ini kepanjangan lah. Disingkat undang-undang. Nah kan RI. Ingat aja biar pendek gitu. Nomor 14 tahun 2008 tentang ini nggak usah dulunya dihapus. Nah, dijelaskan bahwa namanya gini contohnya. Gitu ya contohnya. Ini kan dari undang-undang yang aku tadi ambil. Nah, tinggal masukin. Coba kita cek. Kalau dijadiin bibliografi, ada nemu. Udah gini aja nggak apa-apa. Atau kalian mau improvisasi selain yang caraku ini? Karena kan di sini banyak nih pilihannya. Kira-kira kalau menurut kalian yang lebih paham sama undang-undang, itu tuh masuk bagian apa sih di sini? Kan nggak mungkin kalau buku ya. Nah, kalian kira-kira masuk bagian apa? Nah, kalau aku kan menurutku masuk di bagian report, karena dia adalah undang-undang itu bentuk laporan. Oke, kalau menurutku ya, coba ditelaah lagi lah. Gitu. Tinggal kita menyesuaikan yang diisi di isiannya itu apa, paten lah. Paten itu beda lagi nih. Perlu kan ada. Tinggal kita nanti dapat datanya apa. Udah tinggal nyesuai. Enaknya pakai Mendeley kayak gitu. Kita nggak perlu mikir nanti susunannya kayak gimana. Tapi yang jelas kalian perlu masukin meskipun itu undang-undang perlu dimasukin ke mananya itu. Ke dalam daftar pustaka, baik undang-undang film aja kan kalau bisa masukin web aja dimasukin itu. Oke, kejawab belum? Siapa tadi yang nanya? Robiatul Adawiyah. Nah, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Apalagi Robiatul untuk upload gitu. Udah nggak ada yang tanya lagi? Udah. Oh ya, jadi buat teman-teman, oh ini ada nih. Oh ya, tapi sebelum itu nanti insya Allah untuk rekamannya itu nanti ada, nanti diinfokan di grup. Ini dari Mas Zainal Fahri, Mas Irul. Izin bertanya, lebih efektif yang mana pakai add files atau add entry manual untuk input referensi ke Mendeley? Terkait kondisional.
Jawabanku kondisional. Gini, masalah kondisional itu gini. Kalian mungkin ada yang udah nulis apa ya? Ada yang udah nulis proposal, tapi masih manual, gitu kan? Nah, kalian ada yang nulis proposal. Wah, ada Mas Bayu Jati Prakoso baru lihat. Selamat datang Mas Bayu Jati, ini dari Jakarta ini Mas Bayu Jati. Dari awal dari Ilkom Undip ini, S2 Ilkom Undip. Halo, selamat datang Mas Bayu. Aku nggak tahu kalau udah masuk. Nah, jadi kalau kita udah di pertengahan nulis proposal atau jurnal atau apalah karya apapun, udah di tengah-tengah apa itu namanya, di tengah-tengah kita bikin, udah terlanjur nulis daftar pustaka. Kalau kita males apa itu namanya itu, ngubah-ngubah gitu, masukin kayak tadi PDF tadi, kita bisa pakai yang ini, entry manual. Entry manual. Oke ya, kondisinya kayak gitu. Kita males nih, kita entry manual aja. Atau kayak website kan kita nggak dapat PDF atau buku cetak. Nah, aku kayak gini nih, buku cetak kayak gini. Kan kita nggak punya PDF-nya. Otomatis kita lakukan cara entry manual biar cepet. Oke, daripada kita ini jadi ini PDF. Bener kan? Nah, tapi kalau kita baru di awal-awal nulis, mending saranku add files. Kita siapin dulu add files. Setiap kita dapat jurnal, setiap kita dapat PDF atau apalah gitu, kita masukin dulu ke sini. Nah, kenapa masukin ke sini? Karena gini, di sini kan, pamannya ini ya, kita kan tahu, kita kan jadi punya perpustakaan sendiri. Seumpama, aku mau ambil ini, mau baca buku ini, kita nggak perlu pakai PDF read lah, pembaca PDF. Kita bacanya di sini aja, itu. Kita baca di sini, ya kan? Nah, kita dapatnya ini, langsung dicek halamannya ini, umpamanya. Kasih tanda aja gitu loh. Enaknya pakai add files itu kayak gini. Kena nih 1. Nah, halamannya berapa? Kan tadi kan kita perlu nulis halaman toh. 82. Catat dulu di kertas lah. Bagian ini atau nanti langsung insert kayak tadi, insert apa ini namanya? Nah, insert ini, insert citasi namanya ya. Insert citasi gini. Lalu Fuchs-Kritian, halamannya tadi 82 atau langsung tulis 82 biar nggak lupa. 82. Oke. Ini. Klik sembarang ya, klik sembarang baru klik manual. Nah, kayak gitu. Enaknya pakai add file itu kayak gitu. Kita punya apa ini namanya susunan, tapi inget nyimpennya di satu folder kayak gini tadi yang aku contohin. Satu folder gini. Sampai kalian kalau yang skripsi ya, sampai kalian skripsinya kelar, jangan sampai ini berubah foldernya. Karena kalau ini ada yang aku pindah, dia nggak akan kebaca. Seumpama nih, aku tadi kan ini ya, ini tak pindah semua lah, nggak apa-apa. Tak pindah semua ke folder baru. Sit, aku pasang lagi folder. Nah kan pindah folder ya, aku cut ini. Folder yang ini kosong. Kita cek. Tadi latihan PQRSTL. Kita coba. Dia masih baca walah masih baca. Tapi kalau ini udah aku restart, ini kan masih baca ya. Nah, ada yang nggak baca nih. Ada yang udah nggak baca nih. Lihat. Oke. Ini udah kehilangan linknya ini. Jadi nggak bisa buka nih. Pusing lah kita kalau nyari ini nggak ketemu. Oke ya. Jadi ada gambar kentungnya ini loh. Contohnya. Kalau ini masih ke apa ini namanya? Ada yang lo kan udah hilang juga nih. Nih masih ada. Nih kayak gini kendalanya. Kalau kalian mindahin folder, makanya satu folder mamanya kalian bikin skripsi, lalu referensi, kalian jangan sekali-kali kalau pakai Mendeley itu mindah filenya itu. Udah biarin aja di situ sampai kalian lulus. Kalau udah lulus hapus aja. Kalau kalian udah nggak butuh. Gitu. Itu saranku biar nggak bingung. Ya biar nggak kejadian kayak gini. Kan punya aku banyak banget yang hilang. Gara-gara tak pindahin. Oh kan banyak yang hilang. 1 hilang, 2, 3, 4. Karena aku mindah apa itu namanya? Filenya. Itu. Makanya kalau aku nyari, aku bingung ini. Aku telusur itu bingung. Aku milihnya nyari jurnal baru. Ada yang ditanyain lagi. Itu ya. Jadi kondisional. Tergantung kondisi. Nah, dari Mas Zainal Fahri, apakah ada tanggapan sama ini, Mas? Dijawab aja biar lebih akurat lagi dari Winda Sabrina. Cara cepat nambahin dapus di Mendeley tanpa masukin satu-satu tulisannya apa bisa, Kak?
Satu-satu tulisan maksudnya nggak bisa Mendeley itu manual karena itu sebenarnya itu dari sananya itu dia itu ada sistem AI-nya ya dari PDF-nya itu loh. Kalau kita cek ininya, cek coba ya, aku Kalau tak liatin. Kan tadi kan dalam aku dapusnya. Word itu berarti kan pakai manual kan yang bibliografi tadi. Ini Iya toh, nggak? ini toh. Iya. Oh yang ditanyain ini. Kalau ini kan ke manual, loh tak hapus. Yang Tinggal di Mendeley, Pak. oh yang di Mendeley. Yang ini kan, yang mana toh? Ini toh, yang aku cek satu-satu tadi toh. Iya, berarti kan nggak bisa ya kalau itu. Sebenarnya bisa. Asal ini, asal ya. Aku liatin salah satu PDF-nya dulu. Jadi PDF ini dia itu tersusun atas keyword yang udah kesimpan ke filenya. Nah, kalau kita klik kanan, properties. Aku pakai bahasa Indonesia ya karena aku cinta Indonesia nih. Property. Nah, di sini ada rincian. Nah, permasalahannya di rincian ini, di apa ini namanya? Entah di bagian ininya, kadang itu ada di sini, nggak ketampil. Di bagian apa ini namanya, filenya ini, dia itu nggak kesusun rapi. Sehingga kalau aku masukin tadi itu error, ada yang udah bener, ada yang error. Gitu, masalahnya kayak gitu. Kadang dia itu baca ke sininya, si Mendeley-nya itu baca ke ini. Umpamanya di cover, nah dia baca ini, title yang paling, nah kadang baca bagian paling atas di sini. Oke ya, ketika kita masukin ke sini ke Mendeley-nya, bagian ini kadang baca ke sini. Lalu bagian yang ini, author ini kadang bacanya itu enggak ke sininya, tapi ke sini kadang. Gitu kan dalanya Mendeley itu. Jadi screeningnya itu kayak gitu. Oke. Makanya kita perlu ada yang nantinya kalian nemu yang udah jadi, ada yang harus manual kayak tadi yang aku lakukan tadi. Kalau hanya miring enggaknya, kecil harus kapan miring, harus kapan enggak. Ya toh. Nah ini ada kode. Ini kalau miringnya di sini, ini buku. Kalau miringnya ini kan jurnal. Judulnya jurnal. Sama ditanyain. Oke, dari Sabi gimana? Lagi masih ada tanggapan nggak? Mas Bayu mau tanya nggak? Mau diskusin apa? Terima kasih. Ini kalau Mas Bayu tanya pakar lawan pakar ini. Kok lawan sih? Pakar, nanya pakar. Aduh. Terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat dari Mas Zainal. Yuk. Sama Mas Zainal. Tadi tanya apa teman Zainal? Oh ini ya. Kan dari lagi enggak? Itulah. Dan itu perlu ditanya. Sepele atau sebenarnya hal sepele loh itu. Hal sepele tapi enggak digagas. Tapi enak sih kalau pakai Mendeley. Sumpah. Salah satu yang mempercepat aku kalau nulis karya-karya juga gara-gara Mendeley ini kok. Enggak pusing. Jadi enggak pusing aku. Ada yang mau ditanyakan lagi? You. Ini tinggal dikit, tinggal 13 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, tinggal 3, 19. Oke. Mas Bayu, jadi mau itu enggak tanya atau diskusi enggak? Mumpung ketemu loh, ini jarang-jarang kita saling sapa kayak gini. Ya, saling ngechat aja pendek-pendek. Iya, gimana nih dari teman-teman Mas Bayu dikasih ini kartu VVIP sama Mas Irul tuh untuk bertanya tuh. Aduh. Ini tetangga aku di kos ini. Enggak ding, dia rumahnya mana, aku kosnya di mana. Ayo yang lain. Ada enggak? Kalau udah enggak ada, ya udah. Oh iya itu sih Mas, mungkin jangan lupa buat tutorial di YouTube karena ini banyak yang berminat ini. Padahal cuma iseng-iseng aja ya kita tuh. Tiba-tiba 80 orang.
Nah, aku bikin tutorial, kalian katanya mau upload video. Videonya ini mau diupload, sama isinya nanti. Ya, ya bikin di YouTube juga Mas biar ada versi yang lebih bagus gitu. Biar kalau kan nanti di ini kan di drive kan linknya bakal hilang. Kalau di YouTube kan enak tuh. Oh ya. Ya udah nanti dikirimi aku itunya link drive-nya itu. Nanti aku download, aku masukin YouTube juga. Oke, saya kirain mau dibuat lagi loh. Gampang itu buat itu, kalau ada waktu free tak buat. Nah, yang lebih apa itu namanya? Yang lebih aneh lagi. Lebih aneh lagi dong. Kalian menganggap ini materi aneh. Yo, tadi ya soal citasi, terus soal dapur juga udah, pengambilan dari berbagai sumber pun udah, tadi jadi dari jurnal, proceeding, website udah dijelasin dari teman-teman. Ini Mas, ada dari teman saya nih ternyata. Bukan ya? Ya teman saya. Mau tanya Mas, kalau ngambil dari YouTube atau secara lisan bisakah jadi referensi dan bagaimana penulisan di Mendeley? Tadi loh, kalau YouTube pakai film tadi loh. Kalian kayak apa ya, semacam ini ya, tak contohin lah. Add entry manual, ya kan? Biar nggak punya filenya. Ini aja, pakai yang YouTube film aja. Oke. Pertama bisa film, kan ada nih. Bagian URL tetap ada kan? Berapa lamanya? Ada kan? Dari negara mana? Perlu nggak? Kalau nggak perlu ya nggak usah. Kalau tahu ya Indonesia gitu makanya. Atau terlalu tahun itu karyanya teks lo tagar nggak usah, makanya kosongin aja, nggak penting itu. Abstrak kan nggak usah, abstrak kalau di sini nggak apa-apa, ini buat catatan kalian. Kalau film ada abstraknya Mas? Iya kan, itu ada captionnya, itu kan bagian dari abstrak. Oh ya. Kalau kalian nggak mau nulis nggak apa-apa, ini nggak akan muncul di referensi, nggak akan dibahas. Ini juga kan tahunnya, yang penting-penting aja itu. Atau mau pakai webpack juga nggak apa-apa, tapi kalau saranku tetap pakai ini. Kalau YouTube film, judulnya kan jelas, judul kan apa itu, perekam, yang rekam siapa, YouTuber. Ingat ya, habis nulis kayak gini selalu enter ya. Kecuali instansi. Kalau instansi langsung klik tadi. Tahun 2021 misal gini aja kan, country Indonesia. Lengnya 5 menit. Kan. Nggak usah. www.youtube. Kan kalau ini kan perlu link ya. Nah, jadi. Jadi ya kan, tinggal masukin kayak tadi, lalu nulis ininya tadi gimana ini ya, ini kan YouTube ya, kita coba insert citasi YouTube. Nah tinggal ini diimprovisasi dalam YouTube, dalam video yang diunggah. Misal ini aku improvisasi, ini diunggah oleh siapa? Mbak Imwong, Mas. YouTuber, ini kan YouTuber aku tadi kan, nulisnya di sana tadi. Citasinya kan ini berdasarkan citasi tahun. Ingat jangan hapus di depannya, ini hapusnya di belakangnya, nanti hilang kalau dihapus di depannya. Pada tahun. Nah kan ini kan udah ke link, yang penting punya dapat linknya Mendeley-nya ini. Ini membahas tentang meeting. Oke, masukinlah ke sini lagi, nih hapus lagi, loh malah udah otomatis noh. Oke, Indonesia YouTuber 2021 ada kan, otomatis. Enak toh, enak biar lah. Nah gimana dari Taki, ada tanggapan nggak? Sama teman-teman yang lain kalau masih punya pertanyaan silakan. Ini. Oh ya, terima kasih penjelasannya Mas. Sama satu lagi Mas, kalau kita mendengar di kajian atau seminar seperti itu kita catat. Nah itu menjadi referensi, apakah bisa
Kalau aku nggak nyaranin. Oh, Kalau kalian itu ya nggak ada dokumentasinya, umpamanya kalian dengerin kajiannya itu di YouTube, nggak masalah kayak gini. Tapi kalau kalian dengerin seminar, aku nggak nyaranin, apalagi cuma punya bahan PPT-nya, karena itu bukan publikasi. Oke? Dan ketika seminar itu lebih banyak opini dia. Oh toh, beropini dari slide-nya kan, orang seminar itu. Ya enggak? Gitu, dan enggak ada. Ya itu aja sih saranku, jangan pakai seminar kecuali itu didokumentasiin dalam sebuah video, karena fungsinya citasi sama referensi tadi agar pembaca yang lain bisa mengecek. Jadi fungsinya aku baca jurnal, aku tuh biar bisa ngecek sumbernya ini loh. Nah, kalau kalian pakainya hasil seminar dan seminar itu nggak dipublikasi di YouTube, misal, berarti aku kan nggak bisa ngecek data primernya. Fungsinya daftar pustaka itu sebenarnya. Agar penulis lain bisa ngecek. Oke ya? Oke Mas. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Ya, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Ya, sembari menunggu aku mau nanya Mas, kalau semisal kita ikut konferensi nih kan, konferensi jurnal. Nah, itu kan ada nanti masa timeline buat reviewer mereview. Terus itu apa ada kemungkinan buat kita disuruh revisi lagi sebelum masuk ke publikasi? Biasanya kalau konferensi ya. Kalau konferensi itu tuh tak kasih tahu. Kalau konferensi itu reviewernya itu males-males. Beneran, ya bayangin aja satu konferensi itu yang naskah yang masuk itu bisa ratusan loh. Satu reviewer itu bisa nge-review 100 naskah itu bisa. Bayangkan itu. Kayak gitu. Dan kalau umpamanya kalian disuruh ngerevisi, nah kalian ya ngelakuin aja lah, karena itu biar tulisannya lebih bagus ya. Tapi hasil revisinya itu biasanya sekali, kalau udah diterima, kalian revisi sekali, nggak akan ada revisi lagi. Biasanya gitu. Kalau aku pribadi, malah jarang ngerevisi. Karena aku orangnya, kalau udah masukin proceeding, kalau itu masuknya proceeding, ya udah aku biar aja seadanya. Gitu. Kecuali jurnal. Kecuali kadang kan gini ya, kita ikut conference. Tapi ada nih fasilitas yang 10 paper terbaik masuk ke jurnal. Apa gitu. Nah, aku pernah nih lolos ke jurnal beberapa kali. Nah, ketika kita lolos ke jurnal, di situ yang minta ngerevisi itu bukan pihak reviewer dari proceedingnya, tapi pihak reviewer jurnalnya. Nah, itu wajib dilakukan. Kalau nggak dilakukan, ya kamu nggak terbit naskahnya. Bedanya di situ. Tapi kalau di proceeding, mau kamu lakuin atau kamu ubah minor lah sedikit aja, itu tetap terbit. Gitu. Jadi kalau misalnya udah dimasuk konferensi, berarti udah kemungkinan masuk ke proceeding itu ya, Mas? Iya, udah masuk. Biasanya kan seleksinya abstrak, kalau proceeding itu seleksi abstrak kan. Kalau abstrak lolos, asal kalian ngirim full paper gitu, biasanya lolos. Kecuali emang reviewernya itu tingkat dewa, nggak males. Itu kalian harus kerja keras itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Teman-teman yang lain, ada nggak nih? Mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, mau ditutup nih. Oke, ya udah. Aku segitu aja ya berarti ya presentasinya. 30 sampai 21, 30 nanti. Oh. Segitu aja ya aku presentasinya, cukup kan? Karena nggak ada yang nanya lagi. Tak tutup ini. Cukup. Oke, Mungkin ada closing statement dulu nih, bentar. Closing statement dulu nih dari Mas Irul. Closing statement segala. Formalitas lagi kan? Ya, kalau aku closing statement ya jangan males-males lah kalau lagi garap skripsi, biar cepat lulus ya, biar nggak bayar lagi semester depan. Semakin kalian lama ngerjain skripsi atau tesis yang S2, itu ya bikin biaya kita itu membengkak. Mending buat jajan cilok daripada buat bayar kuliah lama-lama. Bener nggak? Memperkaya kampus yang udah kaya itu juga kadang jangan dilakukan. Kita mending memperkaya orang yang jualan cilok, mending gitu. Kalau aku loh ya, itu closing statementku. Oke. Jadi nanti aja. Oke. Mungkin itu ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kenalin, saya Ica dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Saking semangatnya aku lupa kenalan tadi di awal. Oh ya, terima kasih juga nih ke Mas Bayu yang Masya Allah ini ilmunya udah banyak tapi masih sempet-sempetnya ya buat join di acara
acara yang tiba-tiba aja nih kayak gitu. Ya buat teman-teman juga yang sudah bertanya, semoga nanti ilmunya bisa diserap yang hadir dan juga yang sudah bertanya, semoga nanti ilmunya bisa diserap dengan baik. Nanti kalau ada apa-apa, kalau yang mau ditanyakan lagi kira-kira bisa hubungi Mas Irul nggak nih? Ini lagi unmute. Di unmute dulu. Kalau mau ngubungin aku lewat ini, sebentar. Lewat ini aja. Nah, YouTube, YouTube apa ini IG? Udah DM aja di IG. Kenapa IG? Kenapa nggak WA? Karena kalau WA, apa ya, kerjaanku banyak. Nanti ketumpuk-tumpuk dan aku sering nggak bales kalau jadi kebaca malahan. Iya. Itu unggulannya IG. Salah satu teknik buat menambah followers itu ya. Iya, nggak apa-apa. Sama tahu ada yang mau ke follow. Ini ya, itu aja. Nah, buat teman-teman kalau butuh nanti bukan info tambahan ya, kalau misalnya butuh ilmu lagi, banyak pertanyaan tentang peneliti, misalnya hubungi Mas Irul lewat IG-nya Khairul Syafuddin ya kalau nggak salah. Khairul.syaf. Nama aku lengkap itu mesti ketemu. Khairul.syaf. Atau itu loh, nyuruh Mbak Ica bikin acara, Mbak, bikinin acara apa gitu. Nanti tinggal bikin kayak gini, nyantai gini malam-malam. Nggak masalah. Banyak hal-hal yang belum tak sampaikan juga kan soal bikin riset yang mempercepat kalian. Itu cuma bagian kecil. Jadi kalau soal riset tinggal di ini aja ya, tinggal di pesan aja mau bikin riset apa, nanti selagi masih ada waktunya Mas Irul kita buat kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman. Untuk malam ini terima kasih semuanya, banyak sekali dari kampus-kampus luar, ekspektasiku ya cuma teman-temanku doang, ternyata banyak sekali ya dari UI, dari UGM dan sebagainya. Mungkin itu dulu untuk malam ini, mohon maaf bila ada salah kata baik dari pembicara maupun saya sebagai moderator, apapun yang kurang berkenan tolong dimaafkan. Itu dulu dari saya, semoga nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.